Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Evi dalam pembelajaran matematika kelas 6. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mata pelajaran matematika materi lingkaran kelas 6. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, dengan media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan definisi lingkaran dengan percaya diri. Yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat memerinci 7 unsur lingkaran. Dan yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menaksir besaran V dengan tepat. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas submateri yang pertama mengenai definisi lingkaran. Oke, anak-anak, Ibu telah menyiapkan beberapa gambar benda yang berbeda. Yang pertama itu gambar benda yang berwarna kuning dan merah. Terlihat anak-anak? Terlihat ya. Kira-kira itu benda apa ya? Apakah kalian sering melihatnya? Betul sekali. Itu adalah hula hoop. Kalian sering melihat di mana? Di ruang olahraga. Betul, karena fungsi dari benda ini adalah untuk berolahraga, hula hoop. Baik, untuk gambar yang selanjutnya, yang di sebelah hula hoop, yang di tengah itu, gambar apa itu anak-anak? Betul sekali ya, itu adalah gambar ban sepeda. Kalian pasti sering melihatnya ya, bahkan mungkin ada yang berangkat ke sekolah memakai sepeda itu sudah tidak asing lagi. Seperti ban sepeda punya saya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, gambar yang terakhir itu gambar apa ya? Iya betul, itu adalah gambar jam dinding. Jika kita amati dengan saksama, ketiga benda yang ada pada slide PowerPoint yang sedang Ibu tampilkan ini, pastinya terdapat kesamaan, yaitu kesamaan dari bentuknya. Betul ya. Bentuknya kira-kira apa anak-anak? Iya, betul. Bentuknya adalah lingkaran. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui, sudah bisa menyebutkan bentuk lingkaran. Sekarang Ibu tanya, apa itu lingkaran? Ya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu, di mana suatu titik tertentu ini adalah pusatnya lingkaran. Nah, pusatnya lingkaran, Ibu. Ya, betul. Pusat lingkaran itu adalah salah satu unsur dari lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran anak-anak itu jumlahnya ada 7 buah. Yang pertama adalah titik pusat yang tadi kita sebutkan tadi. Bahwa dalam definisi lingkaran itu, lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Ya, di mana titik pusat ini terletak di pusatnya lingkaran. Maka dari itu dikatakanlah titik pusat. Titik pusat itu berupa sebuah titik berada di tengah-tengah lingkaran dan biasanya diberi nama dengan huruf kapital, misalnya huruf A. Atau Ibu biasanya menyebutkan titik pusat itu dengan huruf P. Seperti itu. Nah, jarak antara titik pusat dengan titik-titik lingkaran itu jaraknya semuanya sama panjang.
Baik, anak-anak, unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari, di mana jari-jari ini merupakan sebuah garis yang ditarik dari titik pusat menuju garis atau titik lingkaran. Jadi membentuk sebuah garis. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil. Selanjutnya ada diameter, anak-anak. Kalian bisa melihatnya di slide yang Ibu tampilkan. Diameter itu sebuah garis yang dihubungkan antara satu titik lingkaran dengan titik yang lainnya melewati titik pusat, ya. Harus melewati titik pusat, itu dikatakan diameter. Bagaimana kalau tidak melewati titik pusat? Itu bukan diameter. Paham ya anak-anak? Unsur yang keempat adalah busur. Busur itu berupa lengkungan. Lengkungan di titik lingkaran. Jadi, dua titik sebuah lingkaran dihubungkan akan membentuk suatu lengkungan. Nah, lengkungan inilah yang dikatakan dengan busur. Selanjutnya, ada yang dikatakan tali busur. Tali busur itu sama dengan diameter, berupa sebuah garis yang menghubungkan antara titik lingkaran dengan titik lingkaran yang lainnya. Hanya saja perbedaannya tidak melewati titik pusat. Jadi garis yang tidak melewati titik pusat itu disebut tali busur. Sedangkan garis yang melewati titik pusat itu disebut diameter. Begitu ya anak-anak perbedaannya. Jelas ya? Selanjutnya ada yang dikatakan dengan tembereng. Tembereng itu berupa daerah. Ya, anak-anak berupa daerah. Nah, tembereng ini terdiri dari sebuah busur, lengkungan, dan tali busur. Nah, itu membentuk sebuah daerah yang dikatakan dengan tembereng. Baik, yang terakhir ini adalah juring. Juring juga berupa daerah ya anak-anak. Nah, apabila kita sering memakan potongan pizzanya itu mirip dengan bentuk juring. Nah, juring itu terdiri dari dua buah garis jari-jari dan satu buah busur. Membentuklah sebuah juring. Baik anak-anak, itulah ketujuh unsur lingkaran. Selanjutnya, hubungan diameter dengan jari-jari. Bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter dan diameter itu 2 kali jari-jari. Tadi kita telah mempelajari unsur-unsur lingkaran bahwa 2 jari-jari yang digabungkan dengan lurus itu akan membentuk sebuah diameter. Maka rumus diameter adalah 2 kali jari-jari. Sedangkan jari-jari itu setengah dari diameter. Selanjutnya anak-anak kita akan menemukan taksiran pi. Langkah yang dilakukan adalah siapkan benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya tutup toples. Dengan menggunakan tali, ukurlah keliling benda tersebut dengan cara tali dikelilingi atau disematkan di keliling toples tersebut, kemudian digunting. Nah, setelah itu ukurlah panjang tali tadi dengan menggunakan penggaris. Kemudian catat hasilnya pada tabel. Dan yang keempat, setelah itu ukurlah diameternya. Berarti kalian tarik garis dari titik lingkaran satu ke titik yang lainnya. Kemudian catat juga pada tabel. Hitung hasil pembagian antara keliling dan diameter. Kemudian amatilah nilai V. Ibu tadi telah menuliskan keliling sebuah toples besar itu 88 cm dan diameternya 28 cm. Untuk menaksir pi itu caranya keliling dibagi diameter, yaitu 88 dibagi 28. Jika dalam desimal itu hasilnya 3,14 dan jika menggunakan teknik pecahan sederhana itu hasilnya adalah 22/7. Dan toples yang lainnya memiliki keliling 44 cm
dan diameternya adalah 14 cm, sehingga didapatkan hasil yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa besaran V itu adalah 3,14 atau 22/7. Baik anak-anak, 3 materi mengenai lingkaran sudah Ibu sampaikan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang kedua, unsur-unsur lingkaran itu ada 7, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Dan yang ketiga, untuk menentukan taksiran pi dengan cara membagi keliling dan diameternya, sehingga keliling dibagi diameter itu menghasilkan pi di mana besarannya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lagi pembelajaran kita kali ini, Ibu sudah menuliskan sebuah link kuisis untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian tulis kode gamenya, kemudian kalian kerjakan. Ibu tunggu hari ini sampai pukul 23.59. Nah, anak-anak, pembelajaran telah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.